سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida amma ba'd. Hadratal muhtaramin kang kawula hormati para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para bapak-bapak, ibu sekalian. Sepindah monggo kita ngaturaken rasa puji syukur kita dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring dhateng kita rahmat, kenikmatan, kesehatan, rezeki ingkang kathah sehingga ing dalu punika kanthi rahmat nikmat punika kita saged nglompak teng punika majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Lan mugi-mugi karawan kita sedaya niat sae kita sedaya dipun trima kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam buatan kesupen kita aturaken dhateng junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panutan kita sedaya, Nabi ingkang nuduhaken dhateng kita sedaya dalan ingkang bener inggih punika arupi jaran agama Islam. Langsung mawon kita mulai kalian tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya'i mursalin wa awliya wa syuhada'i wa sholihin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumid din wa jamil malaikal muqarrabin wa nafa'na Allah min barakatihim wa karamatihi wa syafaatihim. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil a'immatil arba'atil mujtahidin maqalatil muslimin la syai'il qadri jalani wa jamal basawajil muslimin ulama. Wa ila jamil ulama ila amin ayat makan masyarikal ati ila maghribi habari wa bajra jabal wa ila jami' man ajazana masyayikh wal ulama wa usulihim wa furu'ihim wa man itasabu ilaihim wa nafa'ana Allah min barakatihim wa karamatihim wa syafaatihim. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati abaina wa abaina wa ummatina wa ummatina wa jadina wa khalatina wa amatina wa syayikhina wa talamidina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken surat Al-Baqarah ayat 220 halaman 80.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Wa yas'alunaka lan bakal takon sapa kaum ing sira Muhammad anil yatama saking pira-pira anak yatim. Kul dawa sapa sira Muhammad Islahun utawi gawe bagus to beciki. Lahum maring anak yatim iku khairun bagus. Wa in tukhalituhum lan lamun nyampur sapa sira kabeh ing yatama fa ikhwanukum mongko iku sadulure sira kabeh. Wallahu utawi Gusti Allah iku ya'lamu pirsa sapa Gusti Allah al mufsida ing wong kang gawe kerusakan minal muslihi saking wong kang gawe becik. Walau sya'alan lamun ngersakake sapa Allah la'anatakum mongko yakti gawe sempit to gawe angel sapa Allah ing sira kabeh. Innallaha teman setune Gusti Allah iku azizun dat kang menang hakimun tur kang wicaksana. Kemudian ayat selanjutnya fit dunya wal akhirah di kehidupan dunia dan akhirat. Iki duka tasik nyambung sing ayat kemarin. Tapi yang pasti fit dunya wal akhirah iku nggih intine awak dhewe lek masalah perkara dunya itu harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Aifatuslihu wala tusrifu wala takturu. Segala hal yang kita lakukan di dunia ini, like kemarin itu masalah infak dan yang lain sebagainya, masalah harta benda, ya mari kita pergunakan dengan baik. Wala tusrifu, dalam penggunaan harta jangan sampai kita berlebihan, ya yang sepantasnya saja. Kemudian wal akhirah, nah, untuk kehidupan di akhirat nanti harus kita persiapkan dengan kita melakukan al-a'malus sholihah, segala amal-amal yang baik. Kabeh kudu diapii, ya berusaha menjadi baik. Fala tasdadu hatta tamillu. Maka dalam mengerjakan segala bentuk entah itu perbuatan sehari-hari atau bahkan yang berbau ibadah pun kita lakukan jangan sampai gak usah nemen-nemen. Intinya ini gak usah nemen-nemen. Karena kalau kita misalkan pengen dadi wong sing ahli sholat, akhirnya sholat sedina mbuh ping 117 rakaat misalkan. Nah, maka nanti hanya akan menjadikan kita lemah, lelah. Jadi apa yang menjadi kewajiban cukup kita lakukan, kalau pengen ditambahi yo, yang secukupnya saja, sesuai kemampuan kita. Mungkin di awal-awal memang kita harus berusaha, tapi jangan terlalu memaksa diri. Terus aku pengen sholat sing wakeh pokoknya, pengen dzikir sing suwe. Karena kalau kita memaksakan diri seperti itu hanya akan menimbulkan kelelahan yang akan berefek tidak baik. Ataupun juga jangan sampai meninggalkan perkara-perkara yang baik yang harusnya kita lakukan, entah itu sedekah, mengucapkan perbuatan baik dan yang lain sebagainya. Karena kalau kita tidak mau mempraktekkannya, mungkin ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, dengan mempraktekkannya, perkataan yang baik, dan seterusnya, kalau kita tidak mempraktekkannya, nanti efek negatifnya mungkin kita akan lupa. Nah, maka dalam kehidupan mempersiapkan perbuatan amal-amal baik atau segala macam bentuk perbuatan kita, ibadah untuk dunia dan akhirat kita, niku
kita ya harus seimbang. At-tawasut matlubun fi amrid dunya wal akhirah. Untuk mencari kehidupan yang baik di dunia dan untuk kehidupan akhirat, ya cukup semampunya saja. Sing tengah-tengah masalah dunya, ya kudu digoleki tapi gak usah nemen-nemen, gak usah terlalu ngoyo. Masalah akhirat ngibadah yo, meskipun sholat sunnah yo ngibadah, yo sak cukupe mawon. Jadi cukup tengah-tengah saja. Nah, jadi kalau sudah bisa tawasud atau tengah-tengah itu nanti akan mendapatkan semuanya. Jadi gak miring, misalkan nanti terlalu banyak melakukan ibadah, wis ben urip ning donya mek sedilut, sing suwe urip ning akhirat, akhirnya ibadahnya dipolne. Nah, akhirnya masalah dunyane malah gak kebagian. Ataupun sebaliknya, masalah dunia ini digetne, tapi akhiratnya malah keteteran. Nah, sing apik yo panggah sing tengah-tengah, diimbang nih antara dunia dan akhirat. Enggak ada larangan kita mencari dunia, tapi harus seimbang dengan masalah akhiratnya. Kemudian alunaka anil yatama, Kanjeng Nabi akan ditanyai tentang masalah permasalahan anak yatim. Maksudnya bagaimana dengan harta anak yatim? Yang mungkin kita duwe dulur anak yatim. Nah, kita sebagai saudaranya, nah, pasti kan yo melu-melu ngopeni misalkan anak yatim, misalkan melu awake dhewe. Nah, itu bagaimana? Nah, qul islahul lahum khair. Nah, jadi sebelum penjelasan qul islahul lahum khair, kita baca dulu asbabun nuzul. Utawa sebab diturunkannya ayat ini, itu adalah jadi memang di awal-awal dulu, sebelum turunnya ayat ini ada ayat yang lain. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, utawa wa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, memanfaatkan harta anak yatim hanya untuk kepentingannya sendiri, maka dia sama saja dengan memakan makanan yang dia makan itu akan menjadi api dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Atau yang selainnya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan perbuatan yang baik. Jadi para sahabat ketika diturunkannya ayat ini, ayat innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, mereka itu akhirnya takut. Sing asline sadurunge ngopeni anak yatim, akhirnya takut. Jarine tirose dawuhe Kanjeng Nabi dari Gusti Allah, gak oleh nyedeki hartane anak yatim, mergo bahaya. Nah, maka akhirnya mereka memisahkan. Mungkin akhirnya mereka memisahkan antara mungkin hartane anak yatim mungkin 1.000, duit awak dhewe 1.000. Yo dipisahno. Mungkin masalah makanan juga. Mungkin makanan pokoknya sing tak gawe masak tiga anak yatim yo, sing nggone anak yatim tok. Masake akhirnya dipisah-pisah mungkin. Atau bahkan kompore yo dipisah-pisah. Piringnya yo dipisah-pisah. Nah, karena mereka takut kalau sampai misalkan ada sedikit saja harta anak yatim yang dimakan oleh mereka, takut itu hanya akan menjadi api yang ada di dalam perut mereka. Bahkan ketika dipisahkan itu, misalkan namine ngopene anak yatim nggih, kadang wis disiapi maeman, kadang dijarno, kadang dimaem. Lek gak dimaem kadang yo dijarno sampai
busuk, sampai basi. Nah, akhirnya kan mereka bertanya-tanya. Nah, terus kalau kita tidak boleh mendekati harta anak yatim, gak oleh ngutik sidik aja misalkan. Wedi dadi geni, wedi mlebu neraka, wedi ngutik hartane anak yatim, kabeh dipisahno tapi lek pas wae diwehi panganan ternyata gak dimaem, akhirnya sampai dadi basi. Terus pripun iki? Karena mereka akhirnya bingung, akhirnya turunlah ayat ini. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Nah, bahwasanya ketika kita membagusi atau merawat hartanya anak yatim itu adalah sebuah bentuk kebaikan. Itu adalah sebuah bentuk kebaikan. Itu sudah bagus semuanya. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Lah misalkan wes saiki gak perlu dipisah-pisah. Wa in tukhalituhum. Hartamu dengan hartanya anak yatim sudah dicampur saja. Gak popo dicampur, gak popo didadekne siji misalkan. Mangane yo bareng, masake yo bareng, kebutuhane yo bareng. Ya, karena susah kalau mau disendirikan. Karena anak yatim yang kita pelihara, yang kita ya nggih, intine fa ikhwanukum karena mereka yo sama-sama padha wong muslime, sama-sama saudaramu sesama muslim. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Nah, Gusti Allah pasti lebih mengetahui kalau ada orang yang mengambil secara dolim dari harta anak-anak yatim itu. Nah, misalkan walau sya'allahu la'anatakum. Misalkan loh niku adalah bukti atau jawaban bahwasanya Gusti Allah itu memberikan rukhsah, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mengelola hartanya anak yatim, yang ngopeni anak yatim. Nah, kalau Gusti Allah memberikan hukum yang berat, ya pasti tidak boleh. Misalkan kita memakan sedikit pun, misalkan gak sengaja kecampur terus kema awake dhewe. Jenenge hartane wong hartane anak yatim niku nggih medeni, maka pasti sudah diharamkan masalah kita mencampur harta untuk ngopeni anak yatim. Nah, intinya boleh-boleh saja, sah-sah saja kita itu mengelola harta anak yatim dengan dicampur dengan harta kita. Itu sih mungkin nggak perlu dipisah-pisah lagi. Ya, tapi yang lebih baik memang dipisah kalau tidak merasa keberatan. Nah, yang penting di sini adalah ini apa? Kita bisa menjadi orang yang muslih. Jadi dalam hal niat dan amal, dari niat kita memang untuk mengelola harta tersebut, ben jenenge anak yatim wis gak duwe bapak, ngesakno ibuke mungkin ya wis gak duwe apa-apa misalkan, nah lek hartane gak ono sing ngelola, misalkan duwe sawah gak ono sing ngelola misalkan. Nah, kan ngesakno. Ya yang penting niat kita memang benar-benar baik. Kalau misalkan toh ternyata dari segi prakteknya ada sedikit yang tercampur akhirnya termakan oleh kita, itu masih tidak apa-apa, kita tidak berdosa. Jadi nggak perlu terlalu dipisah, Ya, intinya ngopeni anak yatim, hartane dan yang lain sebagainya, kebutuhan sehari-harinya. Nah, ada yang mengatakan bagaimana cara mengelola harta anak yatim tersebut. Nah, dalam sebuah hadis ada satu hadis yang menyebutkan watajirru fi amwalil yatama la ta'kulha az-zakah. Nah, misalkan ternyata anak yatim duwe warisan lumayan, ya mungkin bisa dikelola dengan dikembangkan hartanya, mungkin bisa dijadikan apa? Jadi investore awake dhewe misalkan, atau tinggi modal awake dhewe kerja, kita yang menjalankan. Nah, itu gunanya adalah yang namanya anak yatim jenenge misalkan duwe bondo,
niku kan jenenge lek wis duwe bondo kan tetep wajib mengeluarkan zakat. Lah maka ittajiru fi amwalil yatama la takulha azakah. Marilah kembangkan, memperdagangkan, mengembangkan harta anak yatim agar harta anak yatim tersebut tidak habis hanya untuk membayar zakat. Nah. Kemudian wajibkah kita masalah pengembangan harta anak yatim? Atau memisahkan namanya kita sebagai orang muslim, maka menurut Imam Malik, hafidhu maluhu bi ayyi wajhin ya wajibun. Nah, kita wajib menjaga harta anak yatim. Wal aula ayakuna bitanmiyah faya laysat wajibatun wa hamalah hadis itajiru ala nadbi. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya kita tidak wajib untuk mengembangkan harta anak yatim. Misalkan jenenge anak yatim duwene iku wis pokoke digawa awake dhewe angger areke butuh mangan diwehi, butuh sangu diwehi, butuh napa-napa diwehi, awake dhewe gak ngembangne gak masalah. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi masalah hadis yang itajiru fil amwalil yatama itu hanyalah sebuah bentuk kesunahan, bukan sebuah kewajiban. Nah, tapi yo intinya tetap namanya kita anak yatim niku agar masa depannya niku bisa kita pastikan kecukupannya dan pendidikan dan kehidupannya ya mungkin bisa kita kelola mungkin dari desa atau mungkin memang kita sudah benar-benar niat ngopeni kita bisa mengelola harta tersebut ya monggo silahkan itu lebih baik. Nah, masalah harta anak yatim niku sendiri mungkin ketika ayahnya meninggal, yo harta yang diambil untuk mengurusi semua prosesnya yo dari harta tersebut. Nah, misalkan ternyata anak yatim niku mendapatkan tinggalan harta yang lumayan. Jenenge arek sakniki kan, arek SD atau mungkin wis SMP. Mungkin masih kategori anak yatim sing wis mepet-mepet, wis arep balik misalkan. Nah, jenenge arek sakniki kan pun ngertos jenenge duit niku ono aji nih. Nah, untuk pentasorupanya gimana? Apakah boleh anak yatim itu akhirnya duitnya digawa dhewe misalkan? Nah, maka kalau memang ada wasiat wa amma ma auso bihi minas sabhi wal jam'i famin sulusihi in wasi'ahu. Kalau memang hartanya mencukupi misalkan dibuat untuk kebutuhan di rumahnya, dibuat pengurusan jenazah dan yang lain sebagainya, terus dibuat untuk keperluan sehari-harinya kalau memang masih mencukupi, maka kalau ada wasiat dari orang tuanya, misalkan anaknya Pak Lee, wis wong tuane wis wasiat, wis pokoknya engko hartaku ben wis langsung wehno iki kabeh ae misalkan. Lah maka tetap kalau memang ada wasiat, boleh kita serahkan kepada anak yatim tersebut, itu hanya sepertiga. Yang 2/3 dibuat kita, mungkin bisa kita kelola untuk kebutuhan mendatangnya. Nah, tapi kalau tidak ada wasiat, ya mungkin sesuai dengan adat yang ada. Koyok, mungkin kalau dia sudah dianggap sebagai seseorang yang dewasa, ya silahkan kalau mau misalkan ternyata duwe tinggalan harta, warisan mungkin ono 50 juta misalkan. Tapi gak ono wasiat teko wong tuane. Ini diberikan kepada siapa? Ya gak masalah diberikan kepada anak yatim tersebut. Nah, menurut Imam Malik, maka anak yatim tersebut itu boleh untuk mendapatkan harta tersebut, wajib mendapatkan harta tersebut, wala yahrumu al-aklu min haitsu kana la israfa fihi. Dengan gambaran dan bahkan dia tidak haram untuk memakan harta tersebut. Yo, intinya karena dia itu masih anak yatim yang masih butuh pendamping untuk mengelola hartanya,
ya enggak masalah. Dan bahkan ada di sini ada kata dia tidak dia tidak haram untuk memakan harta tersebut. Selagi anak tersebut tidak berlebihan dalam pentasorupan atau menggunakan harta tersebut. Nah, terus niki permasalahannya adalah misalkan kalau dia itu punya harta warisan yang banyak, mungkin berpuluh-puluh juta. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i niki rada angel. Misalkan ternyata dia itu mempunyai warisan 50 juta atau 100 juta lah. Nah, maka menurut Imam Syafi'i, layal zamu al-aitam dalika wa yahrumu al-aklu minhu. Nah, meskipun dia itu ahli warisnya, mungkin untuk sepertiga, mungkin harta sepertiga niki balik rujuke. Harta sepertiga yang ditinggalkan, warisan yang ditinggalkan, itu tidak boleh disentuh oleh anak yatim tersebut. Bahkan haram untuk memakan harta tersebut. Niku sebagai bentuk, yo intine, napa nggih? Ben intine biarlah anak itu menjadi dewasa dulu. Biar dia itu bisa mengelola keuangannya sendiri, biar uang itu dikelola oleh orang lain, baru kalau dia sudah siap untuk mengelola harta tersebut, baru diserahkan secara sah. Nah, maka di sini ada kata-kata haram seperti itu. Bukan masalah warisannya dewe kok gak ulah dipangan, ya, bukan masalah seperti itu. Nah, karena yang kita lihat adalah nanti ke depannya anak itu bagaimana. Perlu pendamping untuk mengurusi semua kebutuhan anak tersebut. Kemudian wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Wala tungkihulan ojo padha nikah sapa sira kabeh al musyrikati ing wong wadon musyrik. Hatta yu'min sehingga iman sapa musyrikat. Wala amatun lan yektine utawi wadon budak, wadon amat, mukminatun kang mukmin iku khairun luwih bagus min musyrikatin tinimbang saking wong wadon musyrik. Walau ajabatkum senajan gawakaken sapa musyrikah ing sira kabeh. Nah, pun niku masalah anak yatim. Kemudian sekarang permasalahan masalah pernikahan. Mungkin pernikahan silang antar agama. Wala di sini ada keterangan wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, perempuan yang bukan beragama Islam sampai dia masuk Islam. Wala amatun mukminatun, seorang budak perempuan yang mukmin itu masih lebih baik daripada seorang perempuan yang musyrik. Walaupun perempuan musyrik tersebut itu sangat menakjubkan bagi kita. Nah, ataupun kebalikannya wala tungkhil musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kamu seorang perempuan menikahi seseorang laki-laki yang musyrik sampai dia beriman. Seorang hamba budak yang mukmin itu lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik, walau dia itu sangat menarik. Nah, karena ulaika yad'una ilan nar, karena orang-orang yang musyrik itu akan selalu mengajak kepada neraka, selalu mengajak kepada keburukan. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih, dan Gusti Allah itu selalu mengajak kita untuk menuju ke surga dan ampunan dengan izinnya Gusti Allah. Jadi di sini ada larangan tentang pernikahan silang antar agama. Jadi misalkan dhewe delok TV ngerti berita artis duwe bojo Kristen sijine Islam. Lah niku dalam Islam niku tidak diperbolehkan. Dalam Islam tidak boleh pernikahan silang antar agama. Nah, maka meskipun seorang perempuan tersebut
walau ajabatkum, walaupun perempuan tersebut ayu, nasabe api, secara duniawi dia sangat kaya, dia wis pokoknya sangat menarik lah. Dilihat dari segi manapun dia terlihat sangat baik, itu tetap tidak boleh. Nah, maka misalkan seorang laki-laki dalam memilih perempuan, itu kan harus melihat 4 hal, secara nasabnya, secara harta, secara kecantikannya, dan secara agamanya. Tapi yang paling utama, jelas poin utama adalah kita harus melihat dari segi agamanya. Gak popo wonge biasa-biasa, yang penting podo-podo islami. Nah, misalkan awak dhewe duwe kenalan misalkan, ditemukan, ya pertama gak ngerti, dikenalnya dengan seorang perempuan, atau kebalikannya lah. Ternyata dia itu orangnya sangat kaya, sangat cantik, secara nasab, anaknya pejabat, duwe jabatan misalkan. Tapi kok secara agama dia berbeda, sebaik apapun dia, kalau dia tidak seagama, maka tidak diperbolehkan. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya adalah karena dulu sebelum Islam ada salah satu sahabat yang sudah salah satu sahabat karena asyikon imro'atan fil jahiliyah, ketika zaman jahiliyah ada seorang sahabat yang menyukai seorang perempuan. Nah, maka ketika dia masuk Islam, seorang sahabat ini masuk Islam, ketika setelah hijrah, dia itu akhirnya bertemu lagi dengan perempuan tersebut. Akhirnya ditakoni, mungkin wis sadurunge wis pacaran lah. Sebelum dia masuk Islam, dia sudah berpacaran. Nah, ternyata setelah dia masuk Islam, si laki-laki masuk Islam, akhirnya bertemu lagi dengan si perempuan setelah masa hijrah. Ya, akhirnya bimbang. Loh, aku wis mlebu Islam, kono jek wong musyrik. Akhirnya si laki-laki tersebut, sahabat tersebut itu meminta izin kepada Kanjeng Nabi untuk menikahi perempuan tersebut. Nah, maka dari situ karena ada seorang sahabat yang sudah masuk Islam ingin menikahi perempuan yang non muslim, akhirnya turunlah ayat ini. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu menikahi seorang perempuan yang musyrik sebelum dia masuk Islam. Walaupun perempuan musyrik non-muslim tersebut itu sangat menarik secara harta, kecantikan, secara nasab, itu lebih baik tapi tetap tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua, wala tungkhil musyrikina hatta yu'minu. Ada lagi. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Nah, jadi asbabun nuzulnya ada memang sahabat Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini mempunyai seorang budak perempuan yang berkulit hitam. Sampai akhirnya wa annahu ghadaba 'alaiha falatomaha. Suatu ketika sahabat Rawahah, Abdullah bin Rawahah ini sangat marah sekali. Sampai dia itu memukul budak perempuan tersebut. Maka akhirnya berita tentang pemukulan sahabat Abdullah bin Rawahah kepada budak perempuan tersebut ini terdengar sampai telinga Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi mendengarkan kabar tersebut. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi nangkleti kali sahabat Abdullah. Loh, kenapa? Bagaimana perempuan itu? Akhirnya dijawab. Kenapa kamu memukul perempuan tersebut?
Padahal dia itu seorang budak perempuan, yo muslim, yo sholat, yo kelakuannya apik. Nah, maka akhirnya, oh nggih. Dawuh Kanjeng Nabi tangletane, kenapa kamu memukul perempuan tersebut? Padahal perempuan ini orang yang sangat taat dalam sholatnya, sangat baik dalam kehidupannya. Nah, mendengar pembelaan Kanjeng Nabi kepada budak tersebut, maka sahabat Abdullah akhirnya berjanji dia akan memerdekakan budak tersebut dan akan menikahi budak tersebut. Nah, akhirnya janji itu dilaksanakan. Akhirnya seorang majikan, seorang tuan memerdekakan budaknya perempuan, akhirnya menikahi budak tersebut. Nah, karena ada pernikahan yang seperti itu, maka terjadi gosip, terjadi omongan miring dari para sahabat yang lain. Loh, kok iso sahabat Abdullah bin Rawahah gelem mau memperistri, mau menikahi seorang budak. Jenenge budak kan mungkin derajatnya mungkin masih di bawah, tapi budak itu mukmin. Nah, maka meskipun wala amat mukminatun khairum min musyrikatin, seorang budak perempuan yang mukmin itu masih lebih baik daripada seorang perempuan yang cantik, yang bermartabat, yang hartanya nasabnya baik, itu masih lebih baik dari lebih baik seorang budak, meskipun dia statusnya budak, bukan orang yang merdeka, tapi secara derajat itu lebih baik. Ya. Maka ini juga sekaligus untuk menjawab karena sahabat Abdullah bin Rawahah ini diremehkan, diece istilahnya. Kok iso gelem menikahi seorang budak? Apakah tidak akan menurunkan derajatnya? Maka niku jawabannya Gusti Allah. Nah, untuk budak itu sendiri memang ada perkhilafan antara apakah musyrikat, wong sing musyrik itu termasuk para ahli kitab. Lek zaman ini kan tasik enten ahli kitab. Lek sakniki ya mungkin wonten tapi mungkin angel dicari. Mungkin sangat susah kalau sekarang untuk dicari. Kalau dari sahabat Umar bin Khattab, niku pernah menerangkan bahwasanya seorang perempuan mukmin itu tidak boleh menikahi seorang laki-laki musyrik. Nah, tapi seorang laki-laki mukmin itu boleh menikahi seorang perempuan yang dari ahli kitab, yang dari perempuan Nasrani. Ada salah satu ucapannya sahabat Umar bin Khattab yang seperti itu. Nah, tapi memang ada perkhilafan seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau zaman sekarang kita menemukan ada seorang ahli kitab, yang dinamakan ahli kitab kan yang memang dia itu tidak masuk Islam, tapi benar-benar secara kitabnya, mungkin dari Taurat dan Injilnya, dia itu benar-benar kitab yang murni, benar-benar kitab yang murni, bukan dari kitab yang ubahan. Maka ada yang mengatakan kalau kita menikahi perempuan yang dari ahli kitab, niku diperbolehkan. Nah, niku ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh karena orang-orang yang kafir, kados teng surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, entah itu yang dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, itu mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka
hatta ta'tiyahumul bayyinah, sebelum datang mereka bukti-bukti yang nyata. Nah, maka kalau melihat dari sini, dari surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, maka orang-orang yang ahli kitab itu tidak boleh dinikahi. Kalau misalkan ingin menikahi ahli kitab niku tidak boleh. Iki dalil yang manakan tidak boleh. Atau bahkan dalam surat Al-Baqarah yang ayat 105, ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitabi walal musyrikina ayunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik niku tidak mengharapkan ayunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Meskipun mereka dari ahli kitab, mereka tidak mengharapkan, tidak menginginkan kalau Gusti Allah itu menurunkan suatu kebaikan kepada kita semua. Nah, maka dari situ diambil hukum, diambil kesimpulan bahwasanya meskipun dia dari ahli kitab, niku tetap tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kalau di sini yang dari tafsir ini ada yang mengatakan boleh. Yang namanya musyrik itu tidak termasuk para ahli kitab. Nah, tapi mungkin karena kalau ada khilaf seperti ini, mungkin bisa kita, yang penting ada dalilnya, silahkan mau mengambil yang mana, tapi mungkin untuk lebih berhati-hati ya cari aman saja, nggak usah mengambil mungkin dalil yang memperbolehkan. Untuk lebih berhati-hati kalau sudah ahli kitab, kalau dia non muslim, meskipun dia ahli kitab, tetap harus dihindari saja. Nah, tujuannya agar kita itu aman. Ataupun dalam segi perkhilafan yang lain. Kalau memang dalam hal perkhilafan itu mungkin ada hukum yang ringan, yang berat, yang memperbolehkan atau tidak, nah, tergantung kemampuan kita. Tapi jangan kita mengambil enaknya saja, tetap kalau bisa kita ambil yang paling berat, kalau memang ada alasan darurat mungkin. Ada alasan darurat yang akhirnya kita tidak bisa secara sempurna melakukannya, baru kita boleh mengambil yang ringan. Nah, kados pas sholat nih kalau syaratnya sholat kan kita harus berdiri kalau mampu. Nah, maka orang yang sakit yang mungkin tidak kuat untuk berdiri, maka dia baru boleh untuk sholat dengan duduk atau bahkan dengan tidur, atau bahkan cuma isyarat saja kalau memang tidak mampu untuk bergerak. Nah, maka pengambilan ada khilafiyah yang seperti itu, jangan kita langsung menafsirkan terus, ono sing hukum sing penak, wis golek sing paling penak ae. Nah, jangan langsung seperti itu. Nah, takutnya nanti kalau memang kita tidak ada alasan untuk mengambil hukum yang ringan, kita hanya akan meremehkan hukum tersebut. Akhirnya golek sing penak-penak tok, nah, malah gak iso sempurna. Hanya memanfaatkan khilafiyah, hukum yang ringan untuk meremehkan amal ibadah kita. Pun mengkon niku mawon ingkang saged kuturaken, mugi-mugi ngaos punika saged nambahi kefahaman kita dhateng Al-Qur'an, nambahi ilmu kita, saged manfaat dhateng kita sedaya. Masalah terutama di sini sudah disebutkan permasalahan anak yatim, gak masalah kita mencampur harta anak yatim tersebut dengan harta kita, terus gak perlu terlalu dipisah. Yang penting kita niatnya baik, yolek hartanya sidik, mungkin bisa kita kelola, kita kembangkan, kita jadikan modal usaha, segala keuntungannya untuk kehidupan ke depan anak yatim tersebut. Yang paling terpenting adalah niat dan amal dari si pelaku, utawa dari si pengelola harta anak yatim. Kalau niatnya baik tapi amalnya atau prakteknya buruk,
mungkin malah bisa rancu, yang penting niat dan amalnya itu baik semua. Insya Allah kalau misalkan ada tercampur yang akhirnya mungkin gak sengojo, harta dari anak yatim termakan oleh kita, tapi niat kita adalah dari niat baik, kita secara tidak sengaja, maka kita tidak mendapatkan hukum dosa. Tapi kalau kita memang niat mengelola, tapi akhirnya niatnya yo elek, wah, oleh warisan akeh iki. Wes tak tanggungi kene, tak openane. Ya, ternyata dia malah menghabiskan harta anak yatim tersebut, maka itu yang dinamakan dolim. Yang dimakan hanya akan menjadi api neraka, yang apa? Intinya niku mendapatkan dosa besar. Ala hadhihi sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.